Pemerintah daerah menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Bupati, Wali Kota KDM mengingatkan seluruh pihak terkait agar setiap proyek pembangunan jalan diarahkan pada standar mutu yang tinggi dan berorientasi pada keberlanjutan. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, di balik upaya memperluas jaringan jalan, KDM menekankan bahwa kualitas harus tetap menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam rapat evaluasi pembangunan infrastruktur daerah yang digelar pekan ini, KDM menyampaikan bahwa arah pembangunan jalan ke depan harus terencana, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, banyak proyek jalan selama ini mengalami kerusakan dini akibat kurangnya pengawasan terhadap mutu material dan pelaksanaan teknis di lapangan. Saya ingin menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar memperbanyak panjang jalan yang dibangun, tapi bagaimana memastikan setiap jalan yang dibangun itu kuat, tahan lama, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai baru setahun sudah rusak, ujar KDM. KDM juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, dan masyarakat dalam mengawasi mutu pembangunan. Ia meminta agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan material, hingga proses pengerjaan, dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selain aspek kualitas, KDM menyoroti pentingnya pembangunan jalan yang berpihak pada pemerataan wilayah. Ia menyebut bahwa arah pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjangkau daerah pedesaan dan kawasan terpencil yang selama ini minim akses transportasi. Dengan pemerataan pembangunan jalan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memudahkan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang baru di sektor perdagangan dan pertanian. KDM optimistis, jika pembangunan dilakukan dengan standar kualitas yang baik, manfaatnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan. Jalan yang bagus bukan hanya mempermudah perjalanan, tapi juga membuka jalan bagi ekonomi dan kesejahteraan. Karena itu, kita harus pastikan pembangunan jalan dilakukan secara benar, transparan, dan berkualitas, tegasnya. Pemerintah daerah juga berencana memperketat pengawasan lapangan melalui tim teknis khusus yang akan memantau setiap progres pembangunan. Tim ini akan memastikan bahwa setiap proyek memenuhi standar mutu dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan langkah tersebut, arah pembangunan jalan di bawah kepemimpinan KDM kini semakin jelas bukan hanya membangun jalan yang banyak, tetapi membangun jalan yang kuat, berkualitas, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dari langkah tegas KDM ini, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga wujud nyata dari pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Debu mulai mereda ketika truk besar itu berhenti mendadak di tengah jalan. Mesin menggeram, lalu mati perlahan. KDM melangkah maju, menyingkirkan sisa debu dengan tangannya. Dari balik kabut tipis, tampak seorang lelaki berdiri kaku, mengenakan jaket kusam dan topi lebar. Wajahnya tidak jelas terlihat, namun tatapannya terasa tajam seperti menembus udara. Semua pekerja yang semula sibuk, kini berhenti, memperhatikan dalam diam. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap KDM beberapa saat, lalu berbalik menuju arah barat, ke jalan yang belum tersentuh aspal. Gerakannya lambat tapi pasti, seolah tahu kemana langkahnya akan menuju. KDM sempat berpikir untuk memanggilnya, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya merasa bahwa sosok itu bukan orang biasa. Beberapa detik kemudian, suara salah satu pekerja memecah keheningan. Ia berkata, "Pak, itu seperti orang yang dulu sering bantu di proyek lama, tapi katanya sudah lama meninggal." KDM menoleh cepat, menatapnya tajam. Namun pekerja itu hanya menunduk, tidak berani melanjutkan. KDM menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran aneh yang mulai berputar di benaknya. Ia menatap lagi ke arah bayangan itu, tapi sosoknya sudah lenyap di balik kabut. Langit yang tadi terang mulai tertutup awan kelabu. Angin berembus membawa aroma logam dan hujan yang akan turun. KDM memerintahkan semua pekerja berhenti sejenak. Ia berjalan perlahan ke arah jalan yang belum jadi itu, seolah mengikuti langkah misterius yang baru saja hilang. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di tanah yang lembek, menimbulkan suara kecil yang tenggelam oleh desir angin. Di tengah jalan yang belum selesai, KDM menemukan sesuatu yang aneh.
Sebuah batu kecil tertancap tegak di tanah. Di atasnya terukir tulisan samar yang hampir tak terbaca. Ia jongkok, menyentuh permukaan batu itu, lalu tertegun. Ada ukiran angka tahun yang jauh lebih tua dari proyek apapun yang pernah ia bangun. Hatinya berdebar. Seolah tempat itu menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik lapisan tanah dan aspal. Dari kejauhan, suara guntur menggelegar. Hujan mulai turun perlahan, membasahi jalan yang baru diaspal sebagian. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Namun KDM tetap berdiri di sana. Ia menatap batu itu, lalu menengadah ke langit. Butir air hujan menetes di wajahnya. Dingin, tapi menenangkan. Ia tahu, sesuatu sedang dimulai di balik semua ini. Sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Saat ia hendak berbalik, langkahnya terhenti. Di ujung jalan yang basah, di balik tirai hujan, siluet itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tegak menatapnya tanpa suara. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah barat, ke jalur yang belum tersentuh pembangunan. Hanya satu arah, dan hanya satu pesan yang bisa KDM tangkap dari gerakan itu. Sebuah isyarat. Arah yang harus ia temukan sendiri. Hujan turun semakin deras malam itu, menenggelamkan suara alat berat dan langkah para pekerja. Semua orang telah meninggalkan lokasi. Namun KDM masih berdiri di dekat batu bertulis itu. Lampu kendaraan proyek memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, membuat bayangannya tampak ganda di permukaan jalan. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah tanah di bawah kakinya menyimpan suara-suara dari masa lalu. Ia berjongkok, menatap lebih dekat pada ukiran batu. Di antara tetesan air, kini ia bisa membaca sedikit tulisan samar yang muncul. 3 kata yang membuatnya bergidik. Jalan ini saksi janji. KDM menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu seperti pesan yang datang dari masa lain, dari seseorang yang mungkin sudah lama tiada, namun masih menjaga arah pembangunan ini dengan caranya sendiri. Petir menyambar di langit, membuat cahaya terang sesaat. Dalam pantulan air di depan batu itu, KDM melihat sesuatu. Sebentuk bayangan manusia berjalan perlahan menjauh, meninggalkan jejak di tanah yang berlumpur. Ia berdiri cepat, menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya suara hujan yang terus menimpa tanah dengan irama tak beraturan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napas yang mulai tak beraturan. KDM tahu, jika ia bercerita pada orang lain, mereka tidak akan percaya. Tapi perasaan itu nyata. Ada sesuatu yang menuntunnya, sesuatu yang ingin menunjukkan arah yang benar. Ia membuka ponselnya, mencoba menyalakan senter, lalu berjalan perlahan mengikuti jejak di tanah. Setiap pijakan terasa berat, seolah lumpur ingin menahan langkahnya. Namun rasa ingin tahu jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mulai tumbuh. Jejak itu membawanya ke tepi jalan lama yang dulu terbengkalai. Di sana, rumput liar tumbuh tinggi dan batu-batu berserakan tak beraturan. KDM menyorotkan cahaya ke arah depan, dan cahaya itu berhenti di satu titik. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di tepi jalan. Tulisan di atasnya sudah hampir pudar, tapi satu kata masih jelas terbaca. Mulai. Ia mengusap permukaan kayu itu dengan ujung jarinya, dan entah mengapa, dadanya terasa sesak. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Di kejauhan, petir kembali membelah langit, menampakkan kilasan sesuatu di balik kabut. Sekilas, KDM melihat pondasi batu besar yang sebagian tertimbun tanah. Seperti bekas bangunan lama. Ia melangkah mendekat, menunduk, dan menyentuh permukaan batu yang dingin. Ada ukiran lain di sana, lebih dalam dan lebih rapi dari sebelumnya. Tertulis satu kalimat pendek. Jangan berhenti di tengah jalan. KDM menatap tulisan itu lama sekali. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya, menembus pikirannya, dan menyentuh hatinya yang paling dalam. Ia berdiri tegak, menatap jalan panjang yang membentang di depannya, masih gelap dan belum tersentuh pembangunan. Di antara kilatan petir dan derasnya hujan, KDM merasa satu hal yang pasti. Jalan ini bukan sekadar proyek. Jalan ini punya jiwa. Dan kini, jiwa itu sedang memanggilnya untuk melanjutkan. Fajar menyapa dengan langit kelabu ketika hujan mulai reda. Udara pagi masih lembab, dan kabut tipis menggantung di atas permukaan tanah yang basah. KDM berdiri di tepi jalan lama, menatap sisa genangan air yang memantulkan wajahnya sendiri.
Di balik lelah dan basah yang melekat di tubuhnya, ada tekad baru yang tumbuh pelan-pelan di dadanya. Ia tahu malam tadi bukan sekadar mimpi atau kebetulan. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk menemukan kebenaran di balik proyek ini. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan lama, langkahnya meninggalkan bekas lumpur di belakang. Di sisi kanan, reruntuhan pondasi batu yang ia lihat malam tadi kini tampak lebih jelas. Ia menyingkirkan rumput liar, menemukan pecahan papan bertuliskan huruf yang sama seperti di batu sebelumnya. Jalan ini saksi janji. KDM mengusapnya perlahan, lalu menghela napas panjang. Ia mulai mengerti. Jalan ini dulunya bukan sekadar jalur transportasi, tapi simbol harapan dari generasi sebelumnya. Beberapa warga tua dari desa sekitar datang menghampiri, membawa cerita yang sudah lama terkubur. Mereka mengenal tempat itu. Dulu, puluhan tahun silam, pernah ada pembangunan jalan yang tidak pernah selesai. Pemimpinnya, seorang lelaki muda dengan tekad kuat, meninggal mendadak sebelum proyek itu rampung. Sejak saat itu, pembangunan berhenti, dan jalan lama dibiarkan terlupakan. Hanya batu bertulis itu yang tersisa sebagai penanda. KDM mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun. Setiap kata yang keluar dari bibir para warga terasa seperti potongan sejarah yang selama ini hilang. Ia merasa seolah sedang berdiri di antara masa lalu dan masa kini. Sosok lelaki muda yang diceritakan warga itu, entah mengapa, terasa begitu dekat dengannya. Mungkin bukan orang yang sama, tapi semangatnya, tekadnya, dan niat sucinya terasa mengalir dalam dirinya. Matahari mulai muncul di balik awan, cahayanya perlahan mengeringkan jalan basah di bawah kaki mereka. KDM melangkah ke tengah, menatap ke arah barat, arah yang ditunjuk oleh sosok misterius malam sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik lirih, semoga Allah memberkahi setiap langkah ini. Dalam keheningan pagi itu, hatinya terasa mantap. Jalan yang dulu terhenti kini akan dilanjutkan, dengan niat yang sama, tapi dengan kekuatan baru. Para pekerja mulai berdatangan, menyalakan alat berat, dan bersiap melanjutkan pekerjaan. KDM berdiri di sisi jalan, memberikan arahan dengan suara tegas. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Di benaknya, ia tidak lagi melihat proyek, melainkan warisan. Jalan ini akan menjadi penghubung antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang lebih baik. Ketika mesin kembali meraung dan debu mulai menari di udara, KDM menatap langit dengan pandangan tenang. Dalam sekejap, angin berhembus lembut, membawa suara samar yang terdengar di telinganya. Sebuah bisikan pelan, namun jelas. Terima kasih, jalan ini sudah menemukan arah. KDM menunduk hormat ke tanah yang ia pijak, lalu melangkah maju dengan langkah mantap. Di tengah debu, di antara doa, dan di bawah langit yang perlahan cerah, sebuah janji lama akhirnya menemukan penyelesaiannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar pendapatmu, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya.